Kaniki kangen bakso nggak? Enggak, aku kangen anak aku. Anak aku. Sama kangen pacarku. Itu aja yang aku kangenin sekarang. Kami udah makan, udah tadi makan roti, makan croissant. Bening skincare ada buat laki nggak? Buat laki, buat bencong, buat dedemit, buat genderuwo, buat tuyul, semuanya bisa. Yang nggak bisa itu kalau kamu mau beli bening klinik nggak ada uangnya sayang, itu ribet. Sekarang tuh skincare tuh bisa dipakai sama cewek cowok, skincare tuh penting. Kaniki pacarnya siapa? Yang jelas laki. Salam buat Fuji, itu ada Fuji di sebelah. Biar puas ngeliatnya banyak. Backlight dikit. Mau diterangin nggak? Di sini jam 10. Bahasa background. Mukanya terlalu. Oh iya, oke. Aku nggak pakai softland, aku nggak suka pakai softland. Pacarnya bule apa lokal? Kali ini lokal, pride. Tapi nanti anakku kayaknya bule deh, karena pacarku putih banget. Jadi guys, kalau orang tadinya deket tiba-tiba menjauh, jangan kalian pertanyakan, ya. Berarti dia pengen punya hidup yang baru. Terangin lagi. Paham ya? Yang terlalu terang juga. Aku nggak pernah dandan, aku nggak suka dandan, aku cuma pakai skincare. Fuji di sebelah. Mau punya anak lagi? Mau. Cewek atau cowok yang ini? Aku maunya cewek. Ya kalau cowok juga nggak apa-apa. Sedekasinya aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terang itu. Nggak terlalu terang, bisa aku terangin kan? Bentar ya, aku atur dulu ya. Cahaya nggak pas. Soalnya sebagian apa pipi dokter kena cahaya, sebagian enggak gitu. Kalau tutup aja nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oh gelap langsung jadi ada. Pacarnya Re mana? Pacarnya Re di Bali. Bentar, siap-siap aja aku langsung. Ini dokter lagi sibuk. Foto tuh, fotonya itu fake. Ini namanya tidur fake. Kalian harus tahu ya, kita tuh kalau foto senyum fake, tidur fake, semuanya fake pokoknya. Tuh, ini proses pengambilan foto. Nanti kamu lihat ya di IG-nya dokter. Kamu lihat di IG-nya dokter nanti. Tadi masukin TikTok ya? Tuh Fuji. Tuh Fuji tuh. Kalau nanya Fuji-nya ada enak. Iya kayak gini nih tadi. Tuh. Oh tadi tuh ala tidur, enggak kan? Fuji. Kan makan. Tuh Fuji tuh ya, tuh Fuji ya, tuh. Mantep ya Iya benar. Ini apa pesan? Langsung bagus. Ini sesuai karakter. Jadi Fuji katanya lagi pusing dia tuh, lagi pusing. Puji lagi manen pahala. Fuji lagi panen pala. Jadi guys ya, aku kasih tahu lagi sebalik lagi. Ini tentang semuanya. Makanya kalau berteman jangan deket-deket, ini pengalaman pribadi ya. Ya kan dok? Iya. Hah? Berteman tuh jangan deket-deket. Makanya kita yang di mana ya? Iya. Ini sudah diremi. Kayak aku sama dokter, kita udah berteman kurang lebih mau masuk tahun keempat. Kita tuh kalau ngobrol pasti yang penting-penting gitu. Sekalinya ketemu, yang kita obrolin bukan orang, tapi yang kita obrolin tentang bisnis, percintaan, Keluarga. gila-gila bareng gitu. Kayak misalkan Dokter Okti mau buat apa lagi, nah dia cerita, kayak aku mau bikin apa, cerita gitu. Jadi jauh dari ngomongin orang atau nggak ngomongin seks palingan, karena kita berdua sama-sama udah dewasa kan. Sanggai sama-sama penggilas. Gitu. Aku tuh nggak deket sama Fuji, tapi kalau ngelihat dia puyeng kayak begini aku nggak suka ya, karena jadinya dia nggak fun gitu.
Jadi buat siapapun itulah ya yang udah misalkan ada masalah gitu, nggak usah huru-hara. Aku aja Miss huru-haranya udah insaf, udah tobat. Ya, jadi apapun sekarang nggak usah di sosial media, ngomong langsung face to face gitu. Nggak usah sindir menyindir. Udah nggak zaman, udah mau 2024, bentar lagi presiden juga udah mau ganti. Masuk. Ya kan? Presidennya Prabowo. Iya. Presidennya siapa? Prabowo, Bapak Presiden 2024, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo Subianto. Yes. Komando. Gerindra. Kayaknya Banteng nanti bakal lengser. Berteman sekarang sewajarnya aja, jangan deket-deket, jangan juga terlalu jauh. Tapi emang sekarang kalau berteman enakan tuh kita ngomongin tuh yang jadi duit, yang fun aja. Presiden dari sini dia berubah jadi Supirnya udah ganti, udah dari 2 hari yang lalu supirnya udah diganti. Perasaan tadi udah kencing, kok mau kencing lagi ya? Kenapa sih Kak pilih Prabowo? Kenapa sih aku pilih Pak Prabowo? Karena buat aku yang sepenglihatan mata aku yang belum picek ini ya, dia tuh orangnya ikhlas banget sih. Orangnya ikhlas. Buat aku dia salah satu calon presiden yang tidak ada kepentingan sih. Dia hanya ingin mengabdi kepada negara. Gitu. Dan aku suka sama gagasannya dia. Karena kalau misalkan ada calon presiden yang bikin gagasan baru, Indonesia mau dirubah lagi strukturnya apanya itu nanti balik dari nol lagi gitu. Udah capek-capek dibangun selama 10 tahun, tiba-tiba harus dirubah lagi segala sesuatunya. Kayaknya ngejelimet aja gitu. Kaniki suatu saat pengen nggak terjun ke politik? Pengen. Dr. Oki juga tuh nanti nyalon. Atau Gerindra dia. Komando dia. Dia nanti mau di komisi berapa dok? Komisi 9 tentang? Kesehatan. Tentang kesehatan. Komisi ilmunya sesuai kan? Iya, nanti Dr. Oki mau jadi DPR RI. Doain ya, semoga lancar tahun depan. Lewat Gerindra, pokoknya Gerindra nomor 1 sekarang. Lambangnya apa? Elang ya gitu. Ya, sekarang Banteng udah lengser, diganti sama elang. Aku mau ke Swiss.
mau milih siapa aja serah sih. Bebas milih kan sah-sah aja di Indonesia. Kamu mau pilih Ganjar boleh, kamu mau pilih Anies Baswedan boleh sebagai ketua RT, kamu mau pilih Bapak Prabowo sebagai presiden boleh, gak ada masalah sayang. Pilihan tuh boleh beda-beda ya, tapi tujuannya harus sama, memajukan Indonesia menjadi lebih maju lagi dan sejahtera. Indonesia emas, maju bersama Bapak Prabowo 2024, iya kan? Ya, menuju Indonesia emas 2045. Nah, menuju Indonesia emas 2045 tuh. Komando. Pilih Bapak Gemoy, jangan yang lain. Prabowo tuh Bapak Gen Z, tahu nggak? Dia bawa Gibran tuh cocok karena Gibran itu Gen Z. Jadi kalau kita ada keluh kesah sebagai anak muda, kita bisa ngomong sama Gibran. Gibran akan menyampaikan ke Bapak Prabowo. Nanti Bapak Prabowo yang akan eksekusi. Gitu. Jadi jangan presidennya tua, wakilnya juga tua, susah, ribet banget. Nanti nggak bisa diajak party ke acara-acara musik gitu-gitu. Terus kalau kalian apa namanya beda pilihan, jangan kalian hujat fisiknya, nggak betul itu, jangan main fisik. Tapi tim Prabowo Gibran dia nggak main pendukungnya nggak ini loh. Iya, kamu tuh nggak ada nyerang-nyerang sisi. Kalian tuh harus adu kreativitas. iya, kalian tuh harus mencontoh nih buat paslon-paslon lain ya, sama partai-partai lain. Kalian contoh deh, Gerindra itu dia tidak pernah tuh selama yang aku lihat ya, karena kan ini lagi panas banget nih tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalian lihat deh kubunya Bapak Prabowo dan Gibran itu sama sekali nggak ada yang namanya nyerang balik, menghujat, membuli, nyerang fisik atau apapun itu nggak ada. Mereka tuh santuy banget. Aku tuh suka banget sama cara mereka demokrasi, karena ini pesta demokrasi ya, bukan pesta hujat menghujat, bully membuli ya. Ini pesta demokrasi gitu. Jadi kalau kalian mau bersainglah secara sehat. Kalian lihat aja tuh paslon dari Prabowo sama Gibran. Pak Prabowo mau dibilang ini kayak itu kayak, dia nggak balas sama sekali. Gibran dibilang ini kayak ini kok, dia nggak balas sama sekali. Jadi harus ngikutin cara mereka untuk pesta demokrasi gitu. Kalau pesta demokrasi dihancurin dengan hujatan, cacian, makian, itu bukan pesta demokrasi namanya sayang. Itu tempur. Ya kan dokter? Itu namanya perang ya. Jangan dikotorin sama hal-hal kayak begitu, nggak bagus. Indonesia itu tuh terkenal sama orang-orangnya yang lemah lembut. Ya kan? Apalagi dok? Santun. Ada postingan-postingannya tuh tentang kreativitas mereka itu, edit-editan foto. Iya. Jadi buat kartun bagus, enak sekarang. Anak-anak muda pun juga ngerti politik jadinya sekarang. iya, kalau misalkan kalian lagi pesta demokrasi kayak begini terus kalian kasih hal-hal yang negatif, kita sebagai Gen Z nanti takut untuk masuk ke politik gitu. Politik tuh serem banget ya. Mainnya begini ya, begitu ya gitu kan. Jangan ya. Biar anak-anak muda ini mau masuk ke politik tuh happy gitu. Salah satunya gue gitu, karena gue tuh paling sekarang tuh lagi menghindari yang namanya huru-hara, sikut menyikut gitu. Sekarang kita keluarin kreativitas aja lah, kreativitas gitu, isi otak masing-masing gitu. Apa yang mau dikasih untuk bangsa ini, warganya, ya kan? Aduh, pacarku WhatsApp lagi. Ami. Tunggu sayang, aku lagi live. Terus kalian kalau udah nyerang Jokowi, nggak bisa nyerang Jokowi, diserang Pak Prabowo. Pak Prabowo diserang, habis itu diserang Gibran.
Bekutik aja di situ, bekutik aja, muter di situ. Jangan. Kalau kalian merasa kalian tuh hebat, pinter, ya tunjukin aja kepinteran kalian masing-masing gitu. Jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Namanya kita hidup, bisa hidup sampai sekarang itu karena masa lalu, tau nggak? Nah, masa lalu itu tuh dijadiin pelajaran supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu gitu. Udah 2024 yang ditimbulin masa lalu. Nanti gue nyanyi nih, masa lalu, biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku masa lalu. Segitu jangan dong. Kasihan tau Bapak Prabowo tuh. Gue tuh mempelajari dia kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan sama sekarang. Gue baca tentang dia. Ternyata dia tidak memang itu sih. Kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Beliau tahu kekurangan dia dulu sebelumnya apa. Belajar dari Pak Jokowi. Sekarang jadi makin bagus. Dulu beliau yang suka lebih muda-mudanya marah-marah. Sekarang lebih ngomong, lebih kebapaan ya dok. Tapi tetap tegas. Nah, itu. Ya. Tapi tegasnya dia memang nggak hilang. Jadi dia tuh tegas tuh memang di tempat-tempat yang benar. Yang memang harus dia tegas Benar. gitu. Kalau lagi sama orang-orang yang lagi santai dia bisa santai. Kalau lagi Joget loh dia. Kalau lagi tegas, bisa joget, nyanyi, ya kan, berkuda. Orang kalau sayang binatang itu, aduh, pasti sayang sama orang-orang Dari sayang kucing. manusia. Iya, Dery juga sayang kucing, Krisna sayang kucing. Presiden gak harus juga punya ibu negara kok. Kenapa emang? Emang presiden harus punya ibu negara? Enggak. Enggak, ibu negara Bapak Prabowo nanti banyak. Ada gue salah satunya. Banyak Srikandi muda nanti yang mau jadi ibu negaranya Bapak Prabowo. Jadi kalian gak usah bilang, ya kalau misalkan Prabowo yang jadi presidennya kita gak punya ibu negara. Bagus, justru dia gak punya ibu negara. Jadi gak diatur-atur. Kenapa harus tolak ukurnya ibu negara? Kan ada Gibran juga, kan Iya. ada istrinya juga. Terus kan kalian juga wanita-wanita Indonesia banyak yang hebat. Iya, kenapa harus presiden punya Terus ibu juga negara? ada Menteri Pemberdayaan Perempuan juga kan. Itu kenapa harus tolak ukurnya harus ada ibu negara? Berarti kan kalau nggak punya istri tuh nggak boleh mimpin negara. Kalau nggak punya orang tua nggak bisa mimpin negara. Jangan kayak gitu. Yang penting Indonesia lebih maju. Kita kan udah sumber daya manusianya udah harus makin maju ya. Jadi hal-hal yang tolak ukur seperti itu jangan jadi suatu hal untuk menjatuhkan pasangan lain. Betul. Sesimpel. Jadi Indonesia yang lebih maju sumber daya manusianya, pola pikirnya harus lebih maju. Sesimpel itu sebetulnya pikiran kita tuh. Cuman kadang-kadang pikiran kita tuh suka terkontaminasi dengan hal-hal lain gitu. Dimasukin hal-hal buruk, diserap. Gak boleh ya. Pokoknya aku akan menjadi tim suksesnya Bapak Prabowo, lillahi ta'ala, ikhlas. Walaupun aku udah ditawarin sama beberapa partai untuk jadi tim sesnya dengan bayaran yang super wow. Aku tidak ingin melakukan itu. Aku hanya cinta sama satu orang, Prabowo. Pokoknya harus jadi. Kayak mana caranya? Uji lagi bobo dia di mobil. Lagi ngedit ya? Lagi ngedit dia. Lagi ngedit sambil ngunyah. Oke guys, karena pacarku udah dari tadi WhatsApp ami ya, jadi aku harus sudahi dulu. Pokoknya jangan serang. Sekali lagi aku mau kasih tahu buat kalian, jangan serang fisik, jangan serang masa lalu. Semua orang hidup di dunia ini semua punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Karena kita dilahirin tuh dari orok dulu, nggak langsung gede. Ya udahlah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando Prabowo Presiden. Gerindra.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.